Lintas Bandung sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin meminta ketegasan pihak Pemko dalam hal pembangunan jembatan kawasan Veteran Banjarmasin Timur. Sementara itu, Dinas PUPR Banjarmasin melalui Kabid Jembatan pastikan upaya percepatan pembangunan jembatan konstruksi kuat di kawasan Sungai Veteran pasca normalisasi sungai. Kita simak informasi selengkapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Jembatan pada Dinas PUPR Banjarmasin, Thomas Sigit, meyakinkan pembangunan jembatan di kawasan Veteran pasca normalisasi sungai harus benar-benar selektif. Dalam artian harus sesuai standar dengan konstruksi kuat yang sudah ditentukan. Oleh karenanya, pihaknya harus selektif dalam pembangunan ini. Selektif di sini agar pembangunan jembatan tidak terkesan percuma dan hanya bertahan sebentar. Tentu hal tersebut sama dengan membuang anggaran. Penggantian jembatan sementara kalau kita pelihara tetap kita pelihara, tapi tidak kita ganti dengan konstruksi yang memudahkan untuk dilakukan normalisasi sungai maupun untuk kelancaran arus air seperti itu. Karena apa? Karena ada program lain terkait dengan koridor veteran itu, yang tentunya kita harus selektif di dalam memilih program pembangunan supaya tidak terkesan nanti menjadi percuma gitu, yang membuang-buang anggaran. Jadi segala langkah yang kita lakukan itu bagian dari upaya untuk mencapai tadi program yang lebih besar. Misalnya ada rencana kita untuk membangun KSR di koridor veteran. Risna, Banjar TV. Pemerintah kota terus melakukan upaya normalisasi sungai di Banjarmasin, termasuk di berbagai titik yang dianggap rawan genangan air seperti kawasan Veteran Banjarmasin. Upaya normalisasi sungai tersebut juga meliputi pembongkaran jembatan yang tidak sesuai hingga menghambat jalannya arus air. Kini pembongkaran sudah dilakukan, namun sayangnya pembangunan jembatan usai pembongkaran terkesan lamban, sehingga cukup menyusahkan warga melintas dan terpaksa membangun jembatan sementara sendiri. Terkait hal itu, Kabid Jembatan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Thomas Sigit, saat berada di Gedung Dewan beberapa waktu lalu menyatakan pihaknya bukan membiarkan, bahkan sementara proses akan dilakukan juga telah melakukan pemeliharaan. Veteran, kami tetap melakukan upaya pemeliharaan jembatan ya, tapi belum sampai pada tahapan penggantian jembatan. Kalau jembatan masyarakat membangun itu dipersilakan sepanjang itu memenuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan wali kota ya, nomor 263 tahun 2021. Kalau itu berjalan pada akhirnya iya, tapi kan kehidupan harus tetap berjalan dan mungkin aktivitas terhenti karena itu. Pihaknya memastikan pembangunan jembatan akan sesuai prosedur dengan konstruksi kuat seperti ulin dan baja serta lainnya. Saat ini sebagian masih dalam proses pengerjaan jembatan tersebut. Murtasia, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perjuangan Tulus LSM Mampus mengantisipasi banjir di Banjarmasin lambat laun mendapat dukungan banyak pihak yang kali ini datang dari Balai Sungai dengan meminjamkan ekskavatornya untuk mengeruk Pulau Insan. Sementara itu, warga juga mengharapkan pihak terkait bisa merapikan pemukiman di sekitarnya agar bisa terlihat lebih indah untuk nantinya dijadikan kawasan wisata. Beginilah kondisi terbaru Pulau Insan. Hampir separuh kawasan ini sudah terkeruk, terlihat dari terbukanya aliran air, sedangkan sisanya masih tertutupi lumpur hingga rumput liar. Semuanya terus dikerjakan lembaga swadaya masyarakat memedulikan fungsi sungai yang tulus dan bekerja keras membantu restorasi sungai untuk mengantisipasi banjir di Kota Banjarmasin. Nah, alhamdulillah ini ada kemajuan yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kabid Sungai, Pak Tony dan Pak Doni, gitu juga kepada Pak Ibnu
Sina tentunya sebagai wali kota dan juga kepala PUPR Kota Banjarmasin, sehingga ekskavator itu kita dipinjami oleh Balai Sungai Wilayah Kalimantan Selatan. Jadi terima kasih sekali sehingga pekerjaan ini menjadi lebih mudah. Nah, harapan kita juga karena ini adalah kerja swadaya, mudah-mudahan ada juga kawan-kawan yang mau mendonasikan duitnya gitu, orang-orang yang dermawan, yang banyak kemampuan dari kita itu, sehingga kita bersama-sama itu akan lebih mudah untuk mengatasi kota ini. Pengangkatan lumpur di kawasan ini terus dikerjakan, yang nantinya ketika sudah mengeras, tanahnya akan diangkut keluar. Selebihnya, warga yang memperhatikan perkembangan Pulau Insan ini juga mengharapkan pihak terkait bisa merapikan pemukiman di sekitarnya agar bisa terlihat lebih indah untuk nantinya dijadikan kawasan wisata. Apalagi saat ini sudah menjadi tempat terbuka untuk umum yang dapat dimanfaatkan warga untuk rekreasi dan bersantai bersama keluarga. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, Puskesmas Induk Sungai Andai berlokasi di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, akhirnya rampung sesuai target. Gedung pelayanan kesehatan 2 lantai tersebut rencananya akan beroperasi pada April 2022 mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mahli Riyadi mengaku dengan telah rampungnya puskesmas tersebut, selanjutnya segera menyiapkan berbagai alat kesehatannya, termasuk menyiapkan SDM sebanyak 35 tenaga kesehatan, mulai dari perawat hingga dokter. Impian masyarakat Sungai Andai memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang representatif akhirnya bakal segera terwujud. Hal itu menyusul telah rampungnya pembangunan Gedung Puskesmas Sungai Andai di kawasan Jalan Kayu Manis, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Rampungnya pembangunan gedung pelayanan kesehatan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi tersebut juga ditinjau langsung Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Usai melakukan peninjauan, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengaku sangat bersyukur pembangunan selesai tepat waktu. Bahkan dari pembangunan Puskesmas Sungai Andai terjadi efisiensi anggaran sebesar 1 miliar. Pasalnya dari pagu 6,7 miliar, kontraktor hanya menawar 5,7 miliar. Harapannya fasilitas kesehatan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat Sungai Andai yang saat ini dikenal merupakan daerah padat penduduk. Bisa selesai tepat waktu, sengaja akhir ini kan 2021 kita coba selesaikan dan alhamdulillah bisa selesai sesuai dengan target. Dan ada efisiensi yang cukup besar karena dari pagu anggaran 6,7, kemudian dari kontraktornya menawar 5,7 sehingga ada efisiensi sekitar 1 miliar, sehingga pelaksanaannya tepat waktu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gasan warga Sungai Andai dan sekitarnya, karena ini kan padat ya, daerah padat, dan bersyukur juga karena lahan ini adalah lahan pasum yang diserahkan oleh pengembang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Mahli Riyadi mengaku dengan telah rampungnya puskesmas tersebut, selanjutnya segera menyiapkan berbagai alat kesehatannya, termasuk menyiapkan SDM sebanyak 35 tenaga kesehatan, mulai dari perawat hingga dokter. Harapannya bulan April 2022, sebagaimana diminta Wali Kota Banjarmasin, Puskesmas Sungai Andai ini bisa beroperasi. Yang perlu kita siapkan saat ini adalah yang pertama peralatan rumah tangganya, mibailernya, alat-alat kesehatannya, kemudian dan juga sumber daya manusianya yang harus kita siapkan, itu yang paling utama. Dan semuanya itu sudah dianggarkan di tahun 2022. Secepatnya akan kita adakan Januari, Februari, Maret lah, dalam 3 bulan persiapan semuanya tadi. Mudah-mudahan di bulan April kita sudah bisa mengoperasionalkan puskesmas ini. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyi meninjau pelaksanaan vaksinasi di halaman kantor PD Pasar Bauntung Batuah, Martapura. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari pedagang dan masyarakat sekitar. Sementara itu, capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar sendiri hingga akhir Desember sudah mencapai 70%.
Jelang penghujung tahun 2021, Pemkab Banjar kian menggencarkan pelaksanaan vaksinasi guna mencapai target capaian 70% di akhir bulan ini. Mengambil lokasi di halaman kantor PD Pasar Bauntung Batuha Martapura, kegiatan vaksinasi massal mendapat sambutan positif masyarakat khususnya para pedagang di Pasar Batuha Martapura serta masyarakat sekitar. Wakil Bupati Banjar, Said Idrus, menyebutkan data terakhir capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar sudah 49,7%. Harapannya dalam 1 minggu ini target 70% dapat tercapai. Said Idrus juga menyampaikan apresiasi kepada Kodim 1006, Martapura, Satpol PP, dan PD Pasar Batuah yang memfasilitasi kegiatan ini. Pada kesempatan ini kita jemput, kita himbau supaya secepatnya divaksin, dan mudah-mudahan percepatan vaksin ini apa yang diharapkan pemerintah Kabupaten Banjar, apa yang diusulkan oleh Presiden Pak Jokowi akhir Desember harus sampai 70%. Saya sampaikan kepada Ketua PD Pasar itu agar kita tidak membatasi waktu dan jumlah. Nah, apabila ya pastinya di sini segera lapor ke dinas untuk memenuhi lagi. Ini yang kedua kali di tempat kita di sini, yang dalam minggu ini maksudnya sudah 2 kali, dan mudah-mudahan lah dalam waktu 2 kali ini capaiannya nanti lebih besar ya dari Kominfo juga, dari dukungan semuanya lah, dari kolaborasi Satpol PP, Kodim yang dalam hal ini terlibat secara keseluruhan di dalamnya. Ini menunjukkan suatu kekompakan kita untuk terus kita mewujudkan percepatan capaian daripada penurunan wabah COVID-19 di Kabupaten. Bagi peserta vaksinasi berhak mendapatkan kupon door prize dan sembako yang diundi di akhir acara. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperdagin Kota Banjarmasin berhasil meraih target capaian pendapatan asli daerah PAD hingga 100%. Dari target yakni 8,3 miliar sudah tercapai 8,4 miliar. Sementara itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin tahun 2022 ditarget kenaikan penerimaan PAD hingga 200 juta rupiah dari target sebelumnya. Di sepanjang tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin berhasil meraih target capaian pendapatan asli daerah PAD hingga 100% dari retribusi sektor penerimaan pasar dan tera ulang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ihrom Moftejar, menyatakan untuk APBD murni targetnya 8 miliar dan di APBD perubahan 2021 target 8,3 miliar. Jadi ada kenaikan 300 juta rupiah sampai tanggal 21 Desember 2021. Adapun untuk realisasi anggaran di tahun 2021, hingga saat ini sudah hampir 8,4 miliar dari target sebelumnya, yakni 8,3 miliar. Targetnya 8 miliar dan di perubahan 2021 ditarget 8,3 miliar, jadi ada kenaikan kurang lebih 300 juta. Sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 alhamdulillah sudah mencapai 100%. Jadi ini merupakan anugerah yang luar biasa yang merupakan capaian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait dengan target retribusi sektor penerimaan pasar maupun sektor penerimaan tera dan tera ulang. Sudah hampir 8,4 miliar. Sudah hampir 8,4 miliar dari target 8,3 miliar. Penyumbang PAD paling banyak dari sektor pasar karena targetnya sebesar 7,8 miliar. Sedangkan untuk target sektor tera ulang 500 juta rupiah. Namun pada bulan November lalu capaian PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sempat tertinggal dari target hingga 1 miliar. Namun pada akhir tahun ini semuanya bisa teratasi. Tim Liputan Banjar TV. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ihrom Moftejar, menyebut target capaian PAD tahun 2000 mengalami kenaikan hingga 200 juta rupiah dari target sebelumnya. Sebelumnya dinas tersebut ditargetkan 8,5 miliar, diantaranya akan mengambil tagihan dari para pedagang pasar yang menunggak pembayaran retribusi. Pendekatan secara persuasif dilakukan agar pedagang sukacita membayar.
Padahal kalau secara represif, biasa dengan menyampaikan SP1 dan 2, surat paksa, hingga surat pemberitahuan penyegelan. Di sisi lain, bahwa selama tahun 2021 ada beberapa kios di pasar di Banjarmasin yang terpaksa disegel karena pemilik tidak membayar retribusi pasar. Tunggakannya bervariasi dan tidak sama. Target tahun depan ada mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 8,5 miliar, 200 juta kenaikan. Mungkin kita lebih ke persuasif ya, kita sentuh hati para pedagang dengan harapan mereka bisa membayar retribusi dengan sukacita. Sementara ini di Pasar Malabar yang paling banyak Malabar, karena memang di Pasar Malabar yang di lantai 2 itu banyak yang dijadikan gudang. Tapi sudah ada kurang lebih sekitar 20 yang kita segel di sana, dan alhamdulillah yang lainnya sudah mulai melakukan pembayaran dengan cara mencicil. Sebelumnya tahun 2020, para pedagang telah mendapat keringanan untuk pembayaran retribusi pasar hingga 50% untuk 3 bulan lamanya karena terdampak pandemi COVID-19. Tapi karena tahun 2021 mengalami kenaikan target PAD yang mengharuskan untuk dicapai, sehingga tidak lagi memberikan keringanan, namun pedagang mampu membayar dengan sukacita. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, anggota DPRD Kalsel Yani Helmi dorong semangat cinta tanah air tak luntur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini.